meminta maaf ya ada pendamaian, tentunya kan ada saling maafkan. Kami tetap akan menjalankan proses hukum yang sudah kita laporkan dan yang sedang kami dilaporkan. Jadi kami tetap mengawal itu sebagai penasihat hukum dan kuasa hukum, baik di pidana maupun perdata yang mereka ajukan. Dia sih udah tangguh dan nggak usah khawatir, kan ada Mas Anang pasti kasih saran-saran yang baik untuk Santi. Perseteruan antara Ashanti dan mantan karyawannya, Ayu Hairun Nurisa, tampaknya masih jauh dari kata selesai. Konflik yang bermula dari dugaan penggelapan dana perusahaan senilai 2 miliar rupiah itu terus bergulir di ranah hukum dan semakin menyedot perhatian publik. Di tengah kesibukannya menghadapi proses hukum, Ashanti memilih untuk tidak banyak berkomentar, terutama mengenai upaya Ayu yang disebut-sebut telah mengajukan permohonan damai. Sikap diam Ashanti ini membuat publik semakin penasaran dengan kelanjutan kasus yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda tersebut. Akan melanjutkan proses hukum aja, Bun? Iya. Berarti akan terus melanjutkan proses hukum ya, Bun? Untuk efek jerak. Bentar, kayak gini kan jalan gak enak ya. Nanti kita ngobrol lagi, Mas, Mbak, karena aku harus ke rumah sakit. Kalau ngomongin itu nanti kita bahas lagi. Jadi soalnya kalau dibahas lagi jalan gini kan gak enak ya. Maaf ya. Kasus hukum antara Ashanti dan mantan karyawannya, Ayu Hairun Nurisa, kian memanas setelah Ayu resmi ditahan di Polres Tangerang Selatan sebagai tindak lanjut dari laporan yang diajukan pihak Ashanti. Sejak masa penahanannya dimulai, tim kuasa hukum Ayu terus berupaya membuka jalan damai dengan mendatangi tim pengacara Ashanti. Pertemuan antara kedua belah pihak memang berlangsung dengan suasana kondusif, namun gesekan justru muncul terkait siapa sebenarnya yang terlebih dahulu mengundang pertemuan tersebut. Meski demikian, inti pembahasan tetap mengerucut pada satu hal, yakni permintaan perdamaian dari pihak Ayu. Namun ajakan untuk berdamai tentu tidak bisa serta-merta disetujui oleh tim kuasa hukum Ashanti. Terlebih, proses hukum sudah berjalan dan Ayu pun telah berstatus sebagai tahanan Polres Tangerang Selatan. Kami datang kemari itu atas undangan Bang Atta sebenarnya ya. Oh, enggak. Bukan undangan kita, Bang. Oh bukan. Kan yang somasi gitu. Bukan. Kita nggak ngundang. Abang mau ketemu, kita terima baik gitu. Ini penting juga nih, jangan sampai salah. Soalnya dalam proses kalau mau datang ya datang aja. Kita datang sekarang kan gitu. Oh, Terus iya, abang kan begitu kan. Silakan Iya. datang, kita terbuka kan. Nah, kita datang sekarang kan gitu. Iya, tapi yang minta ketemu kan bukan kita. Jadi pembahasannya hanya seputar agenda yang pokok itu terkait bipatrit, karena itu yang agendanya yang kita agendakan hari ini. Terkait yang lain nanti kita bahas kemudian hari dengan Badan Layapan tersebut. Hari ini tuh agendanya terkait silaturahmi untuk agenda untuk menjelaskan bagaimana nanti ada hak kemanusiaan terhadap Ayu ini, saudara Ayu ini, terkait hak-hak ketenagakerjaan dibahas itu. Nah, untuk silaturahmi ini alhamdulillah dari tim Bang Atta dan rekan-rekan menyambut kami, silaturahmi ini sangat baik. Saya kira untuk pembahasan yang lain kita belum masuk ke ranah situ. Insya Allah nanti ke depannya mungkin ada komunikasi lebih lanjut. Karena gugatannya sudah berjalan, laporan sudah berjalan, jadi kita sepakati untuk perdamaian nanti ketika setelah sidang di Pengadilan Negeri Tangerang. Kalau dibilang mau minta maaf ya ada perdamaian, tentunya kan ada saling maafkan, kemudian baru dibuatkan perdamaian, baru cabut laporan. Kami tetap akan menjalankan proses hukum yang sudah kita laporkan dan yang sedang kami dilaporkan. Jadi kami tetap mengawal itu sebagai penasihat hukum dan kuasa hukum, baik di pidana maupun perdata yang mereka ajukan. Kalau titik temu pastinya kami harus sampaikan ke klien dulu. Yang jelas kami betul-betul menegaskan soal ketenagakerjaan tadi, dan poin-poin kami tetap pada laporan-laporan kami
Cuma memang ada titip pesan dari para pihak Bu Ayu yang kami belum bisa disclose di sini, yang akan kami sampaikan ke klien. Kalau perdamaian kami belum bisa sampaikan di sini, cuma yang jelas ada pesan-pesan dari pihak Bu Ayu yang ingin kami sampaikan ke Bu Ashanti. Yang jelas tadi juga ada permintaan maaf dari pihak kuasa hukum Bu Ayu, dan ada beberapa hal yang kami mohon maaf belum bisa kami sampaikan di sini karena sifatnya privat dan mediasi. Ayu sekarang udah ditahan atau tidak itu kan sebenarnya beda hal ya. Ketika Ayu ditahan dan kemudian dimintakan bukti sebenarnya nggak ada korelasi. Tapi pada intinya kan di sini penyidik meminta bukti kepada klien kami sebagai pelapor, dan kami memenuhi permintaan. Kami sudah coba untuk memenuhi permintaan tersebut. Nah, pada intinya kan kami sih di sini berkooperatif ya dalam penyidik meminta dokumen apa, meminta keterangan apa, kami selalu berkooperatif terhadap seluruh panggilan ataupun permintaan penyidik, terutama mengenai pemenuhan bukti-bukti ataupun pemenuhan dokumen-dokumen dan juga keterangan-keterangan seperti itu. Pertemuan saya sama beliau itu cuma 2 kali. Kalau dia orang benar dari Mei sampai kemarin ya, datang minta WA, telepon atau datang minta maaf, menyesali perbuatannya atau apa, nggak ada. Menyicil 1 juta aja, Bun, saya punya 1 juta nyicil. Kalau orang benar gitu, nggak ada. Pasca penahanan Ayu Hairun Nurisa, kedua orang tuanya akhirnya angkat bicara dan mengakui kesalahan sang anak. Pengakuan ini disampaikan langsung di hadapan penyidik Polres Metro Jakarta Selatan saat mereka dimintai keterangan sebagai saksi atas laporan Ayu terhadap Ashanti terkait dugaan perampasan aset. Dengan suara bergetar dan penuh haru, orang tua Ayu menyampaikan bahwa putri mereka sempat khilaf menggunakan sejumlah uang milik Ashanti tanpa izin. Menurut mereka, tindakan itu bukan karena niat buruk, melainkan akibat desakan ekonomi yang begitu berat. Ayu disebut berada dalam kondisi finansial yang terhimpit, terlebih karena ia menjadi tulang punggung keluarga. Lantas seperti apa reaksi Ashanti terkait pengakuan dari kedua orang tua Ayu? Maksudnya Ibu yakin nggak sih bahwa anak Ibu bersalah atau tidak dalam kasus ini? Dia sudah mengakui. Sama. Apa yang diakui kalau boleh tahu Bu? Ya ikhlas. Dia sudah mengakui. Mengakui apa Bu kalau boleh? Ya. Mengakui adanya dugaan penggelapan itu. Iya. Tanda tangan palsu. Iya. Ayu ini dengan kebutuhan sebagai tulang punggung, jadi Ayu hilaf untuk menggunakan beberapa uang yang dia kuasai pada saat itu sebagai finance, dan akhirnya kehilafan tersebut menjadikan suatu kebutuhan sebetulnya. Jadi kebutuhan untuk membiayai anak-anaknya, kebutuhan untuk membiayai resiko kehidupan sehari-harinya, serta juga bahkan adiknya ya. Ya. Adiknya saudara Andika itu adik ipar itu dibiayai juga oleh saudari Ayu gitu. Dan kemudian kehidupan sehari-hari, contoh kemarin juga ada renovasi rumah ya. Ada renovasi rumah juga dari saudari Ayu. Jadi setiap ada uang segala macamnya itu dari hasil kerjanya Ayu digunakan untuk renovasi itu. Yang meminta adalah saudara Andika. Itu menurut keterangan dari klien kami. Andika ini meminta uang kepada Ayu, emang nggak kerja? Ya nggak kerja dia. Sama sekali 8 tahun. Artinya jadi tulang punggung anak saya itu. 8 tahun ya Bu ya? Ya. Masalah Ayu, kata orang tuanya Ayu dimanfaatkan suaminya, ya itu biar menjadi urusan keluarga mereka. Karena balik lagi, aku di sini nggak mau berkomentar yang bukan di luar kuasa aku ya. Intinya cuma yang hal lucu buat aku adalah memang kita itu akan berkumpul dengan orang yang di lingkungan yang akan sama-sama kita gitu ya. Salah satu contoh, aku bersyukur punya kuasa hukum yang luar biasa bijaksana menanggapi kasus ini, dan semua harus on the track, nggak boleh ngomong sesuatu yang ngasal ya. Kemarin juga kan ada berita-berita lagi yang ada
ada orang beberapa yang datang ke sini, ada kasus yang apa tuh ya. Makanya aku bingung kok aku dilaporinnya di fitnah-fitnah kasus-kasus lain. Oh ternyata buat bikin ini supaya burem kasusnya gitu ya. Yes. Ternyata kita lagi selidiki juga dengan korban-korban yang datang ke sini, apa mbaknya itu masuk nggak ke dalam sindikat tersebut gitu. Jadi makanya aku bingung, oh kesini nih arahnya gitu. Yang jelas gini, pengacara buat kuasa hukumnya memang mungkin orang pinter-pinter pasti kuasa hukumnya, tapi sayang sekali nggak punya hati nurani, karena lucu di saat mereka bilang harus sampai Mbak A seperti kliennya, harus jadi tersangka juga. Kalau kuasa hukum yang benar ya, udah tahu kliennya salah, kliennya berbuat jahat, kliennya berbuat tidak baik, dengan saya yang sudah begitu baik ya dengan kliennya, kita juga pada saat dia ketahuan tidak memakai kekerasan, seharusnya bukan itu yang kuasa hukumnya ucapkan. Kuasa hukumnya banyak, bagus-bagus ya, tapi tidak punya hati nurani. Lebih ke harus memenjarakan orang pokoknya supaya jadi harus fitnah ini itu supaya laporannya dicabut. Sejak kasus hukumnya dengan mantan karyawan mulai bergulir, Ashanti tampaknya sudah bulat dengan pendiriannya untuk tidak mundur. Ia terlihat mantap melanjutkan proses hukum, terlebih karena mendapat dukungan penuh dari orang-orang terdekatnya. Meski dalam banyak kesempatan Ashanti tampak menghadapi persoalan ini seorang diri, bukan berarti Anang Hermansyah tidak hadir untuknya. Walau Anang jarang tampil di depan publik terkait kasus ini, dukungan yang ia berikan justru tidak kecil. Ayah 4 anak itu sepertinya memiliki caranya sendiri untuk menguatkan sang istri. Salah satu bentuk perhatian itu terlihat ketika Anang mengajak Ashanti berjalan-jalan ke mall untuk menghiburnya dan sejenak melepas penat di tengah tekanan kasus yang terus berjalan. Jalan di mall, terus mau tempat. Selain Anang, dukungan besar juga datang dari Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar. Meski keduanya tengah disibukkan dengan urusan keluarga, terutama mengurus 2 buah hati yang masih kecil, mereka tetap meluangkan waktu untuk memberi dukungan kepada Ashanti. Aurel menunjukkan perhatian dalam berbagai bentuk, mulai dari menyempatkan berkunjung, memberi semangat, hingga memastikan sang ibunda tidak merasa sendirian menghadapi tekanan kasus ini. Ia percaya bahwa Ashanti memiliki kekuatan untuk melalui semua ujian, bahkan ketika kondisi kesehatannya sedang tidak stabil. Iya, lagi kurang enak badan. Iya, aduh Kak, pertanyaannya bingung, sorry ya. Ya intinya di umur yang baru pasti ada leveling yang baru. Biasanya sebelum kita naik ke level yang lebih baik, pasti ada ujiannya juga untuk kita menjadi lebih baik. Banjir dukungan untuk Ashanti terus mengalir. Tak hanya datang dari Anang dan anak-anaknya, tetapi juga dari Krisdayanti, mantan istri Anang sekaligus ibu kandung Aurel. KD menegaskan bahwa dukungannya untuk Ashanti sudah pasti ia berikan, terlebih melihat bagaimana Ashanti harus menghadapi persoalan yang tak mudah. Menurut Krisdayanti, peran Anang juga akan sangat menentukan dalam membantu mencari solusi atas masalah yang tengah dihadapi istrinya itu. Ia meyakini Ana memiliki cara terbaik untuk mendampingi dan menguatkan Ashanti. Bagi KD sendiri, Ashanti adalah sosok perempuan yang tangguh di segala medan, seseorang yang tetap mampu berdiri tegak meski diterpa berbagai ujian. Harus sih support. Untuk Ashanti. Dia sih udah tangguh dan nggak usah khawatir, kan ada Mas Anang pasti kasih saran-saran yang baik untuk Santi. Saya rasa sih dia juga udah secara intelektual juga udah belajarnya udah tinggi. Jadi dia tahu mana hal-hal yang baik untuk dia singkapi gitu. Diskusi juga masih dengan Mimi sendiri dengan hal itu. Justru saya kalau lagi ada masalah saya mundur dulu. Jangan malah
bikin rungsing ya gitu. Mundur dulu, paling nanti kalau ada nyaman, San itu kayaknya narasinya kurang bagus gitu. Coba kamu cek deh gitu. Oh malah aku belum tahu Mbak, ya udah cek dulu gitu. Jadi kadang kan kita nggak boleh gemrungsung menghadapi masalah, tapi dilihat dari sisi mana dulu gitu. Pasti ada jalan keluarnya. Secara mental dan iya harus. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumicam In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.